Jika kamu masih punya waktu, dengarkan ini sebelum terlambat. Jika kamu masih punya waktu, berhentilah sejenak dan dengarkan ini bukan sebagai nasihat yang menggurui, bukan pula sebagai janji perubahan instan, melainkan sebagai pengingat jujur yang mungkin tidak sering kamu dengar di tengah dunia yang terus menyuruhmu berlari. Karena tanpa disadari, hari demi hari berlalu, usia bertambah, dan hidup seringkali berjalan di jalur otomatis tanpa pernah benar-benar kamu sadari arahnya. Maka, selama napas masih bisa kamu tarik dengan tenang dan pikiran masih bisa kamu gunakan untuk memilih, inilah saatnya menoleh ke dalam dan bertanya, apakah hidup yang sedang kamu jalani benar-benar milikmu? Atau hanya hasil dari kebiasaan, tuntutan, dan ketakutan yang tidak pernah kamu pertanyakan? Sebab, banyak orang baru tersadar ketika waktu hampir habis bahwa mereka terlalu lama hidup untuk menyenangkan orang lain, terlalu sibuk mengejar hal-hal yang tidak memberi makna, dan terlalu takut untuk jujur pada diri sendiri. Maka, jika kamu masih punya waktu, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah berhenti menyalahkan keadaan, masa lalu, atau orang lain atas hidup yang sekarang kamu jalani. Bukan karena semua itu tidak berpengaruh, tetapi karena selama kamu terus meletakkan kendali di luar dirimu, kamu akan selalu menganggap dirimu korban dan bukan pelaku utama dalam hidupmu sendiri. Padahal, ketenangan dan kekuatan hanya bisa muncul ketika kamu menerima satu kenyataan sederhana bahwa tidak semua hal bisa kamu kendalikan. Tetapi sikapmu terhadap apapun yang terjadi selalu berada dalam kuasamu. Dan dari sanalah hidup mulai berubah secara perlahan namun nyata. Lalu, jika kamu masih punya waktu, belajarlah melepaskan obsesi untuk selalu dipahami. Karena tidak semua orang akan mengerti jalan hidupmu, keputusanmu, atau alasan dibalik pilihan-pilihan yang kamu ambil. Dan semakin keras kamu berusaha menjelaskan dirimu, semakin lelah kamu akan merasa. Sebab kedamaian tidak pernah datang dari persetujuan semua orang, melainkan dari keberanian untuk berdiri teguh pada nilai yang kamu yakini, meski tidak populer. Maka, sebelum terlambat, berhentilah mengukur nilai dirimu dari reaksi orang lain, dari pujian, validasi, atau penilaian yang bisa berubah sewaktu-waktu. Dan mulailah membangun harga diri yang bersumber dari integritas, dari kesesuaian antara apa yang kamu pikirkan, ucapkan, dan lakukan. Karena hanya itu satu-satunya hal yang benar-benar bisa kamu pegang ketika dunia di sekitarmu berubah. Kemudian, jika kamu masih punya waktu, perhatikan bagaimana kamu memperlakukan pikiranmu sendiri, karena pikiran yang dibiarkan liar tanpa arah akan menjadi sumber penderitaan yang tidak perlu, ketakutan yang belum tentu terjadi, kecemasan akan masa depan yang belum datang, dan penyesalan akan masa lalu yang tidak bisa diulang. Semua itu menguras energi tanpa memberi solusi. Maka, latihlah dirimu untuk hadir di saat ini, untuk menyadari napas, tubuh, dan pilihan yang ada di hadapanmu sekarang. Karena hidup tidak pernah terjadi di kemarin atau besok. Ia hanya terjadi di momen ini. Dan setiap kali kamu benar-benar hadir, kamu sedang mengambil kembali sepotong hidup yang sebelumnya hilang. Lalu, jika kamu masih punya waktu, berhentilah menunda perubahan dengan alasan menunggu siap. Karena kesiapan hampir tidak pernah datang sebelum kamu bertindak. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemauan untuk bergerak meski takut masih ada. Dan banyak penyesalan terbesar manusia bukan berasal dari kegagalan, melainkan dari kesempatan yang tidak pernah dicoba, kata-kata yang tidak pernah diucapkan, dan jalan yang tidak pernah ditempuh karena terlalu lama menunggu waktu yang sempurna. Padahal, waktu yang sempurna adalah mitos yang sering digunakan untuk membenarkan ketakutan. Maka, lakukan satu hal yang selama ini kamu tunda. Satu langkah kecil yang jujur pada dirimu sendiri. Karena langkah kecil yang diambil hari ini jauh lebih berharga daripada rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Selanjutnya, jika kamu masih punya waktu, belajarlah hidup dengan disiplin yang penuh welas asih. Bukan disiplin yang keras dan penuh kebencian pada diri sendiri, tetapi disiplin yang lahir dari rasa hormat terhadap hidupmu, terhadap tubuhmu, terhadap waktu yang tidak bisa diulang. Tidur yang cukup, makan dengan sadar, bergerak secara teratur, dan membatasi hal-hal yang merusak fokus serta ketenangan pikiran bukanlah bentuk pembatasan, melainkan bentuk kebebasan. Karena ketika kamu menguasai kebiasaanmu,
kamu tidak lagi diperbudak oleh impuls sesaat. Dan dari disiplin kecil yang dilakukan setiap hari itulah, masa depan yang lebih stabil dan jernih dibangun. Lalu, jika kamu masih punya waktu, berdamailah dengan masa lalu, bukan dengan melupakannya, tetapi dengan berhenti membiarkannya menentukan siapa dirimu hari ini. Apapun yang pernah terjadi, kesalahan yang kamu buat, atau kesempatan yang terlewat, semuanya sudah selesai pada waktunya, dan satu-satunya alasan ia masih menyakitkan adalah karena kamu terus membawanya ke masa kini. Padahal, pelajaran tidak membutuhkan luka yang terus dibuka. Ambillah hikmahnya dan lepaskan bebannya, karena kamu tidak diciptakan untuk terus menghukum diri sendiri, melainkan untuk bertumbuh. Kemudian, jika kamu masih punya waktu, pilihlah lingkungan dengan lebih sadar, karena kamu perlahan menjadi seperti apa yang kamu dengar setiap hari, apa yang kamu lihat, dan dengan siapa kamu menghabiskan waktumu. Lingkungan yang penuh keluhan, drama, dan pesimisme akan mengikis ketenangan dan kejernihan pikiran tanpa kamu sadari. Sementara, lingkungan yang jujur, tenang, dan bertumbuh akan menarikmu ke arah yang lebih baik, bahkan ketika kamu tidak sedang berusaha keras. Maka, lindungi energimu bukan dengan mengasingkan diri dari dunia, tetapi dengan bijak memilih apa yang layak mendapat perhatianmu. Lalu, jika kamu masih punya waktu, belajarlah menerima kenyataan bahwa hidup tidak berhutang kebahagiaan apapun padamu, bahwa ketidakadilan, kehilangan, dan rasa sakit adalah bagian tak terpisahkan dari pengalaman manusia, dan bukan tugasmu untuk menghindarinya sepenuhnya, melainkan untuk meresponsnya dengan martabat. Karena disitulah kekuatan sejati seseorang terlihat, bukan pada saat semuanya berjalan lancar, tetapi pada saat hidup tidak sesuai rencana, dan ia tetap memilih bersikap bijak, tenang, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, jika kamu masih punya waktu, kurangi kebisingan eksternal agar kamu bisa mendengar suara batinmu sendiri. Karena terlalu sering kita sibuk mengisi waktu dengan distraksi tanpa pernah benar-benar mendengarkan apa yang sebenarnya kita rasakan, apa yang membuat kita lelah, dan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Padahal, kejelasan tidak datang dari jawaban orang lain, melainkan dari keberanian untuk duduk bersama diri sendiri dalam keheningan, meski awalnya terasa tidak nyaman. Karena dari keheningan itulah kejujuran muncul, dan dari kejujuran itulah arah hidup menjadi lebih jelas. Lalu, jika kamu masih punya waktu, berhentilah mengejar kebahagiaan sebagai tujuan akhir, karena kebahagiaan yang dikejar justru sering menjauh. Alih-alih, fokuslah pada menjalani hidup dengan benar, dengan penuh perhatian, tanggung jawab, dan kesadaran. Karena kebahagiaan seringkali muncul sebagai efek samping dari hidup yang dijalani dengan selaras, bukan sebagai sesuatu yang bisa dipaksa atau dimiliki selamanya. Dan ketika kamu berhenti memaksanya, kamu justru akan lebih sering menemukannya dalam bentuk yang sederhana, dalam percakapan yang jujur, dalam pekerjaan yang dilakukan dengan sepenuh hati, dan dalam momen-momen kecil yang sebelumnya terlewat. Kemudian, jika kamu masih punya waktu, belajarlah melepaskan kebutuhan untuk selalu terlihat kuat, karena mengakui lelah, bingung, atau takut bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan. Manusia tidak diciptakan untuk selalu tegar sendirian, dan membuka diri pada orang yang tepat, meminta bantuan ketika diperlukan, serta memberi ruang pada emosi untuk hadir tanpa menguasai diri, adalah bagian dari keseimbangan hidup yang sehat. Lalu, jika kamu masih punya waktu, ingatlah bahwa hidup bukan tentang memanifestasikan semua keinginan tanpa usaha, bukan tentang mengontrol semesta, melainkan tentang menyelaraskan niat, tindakan, dan sikap, tentang melakukan yang terbaik pada hal-hal yang berada dalam kendalimu dan dengan lapang dada menerima apapun hasilnya. Karena kedamaian sejati tidak datang dari mendapatkan semua yang kamu inginkan, tetapi dari tidak lagi diperbudak oleh keinginan itu sendiri. Dan pada akhirnya, jika kamu masih punya waktu, sadari bahwa waktu itu sendiri adalah hal paling berharga yang kamu miliki. Lebih berharga dari uang, status, atau pengakuan apapun. Dan setiap hari yang kamu jalani dengan setengah sadar adalah hari yang tidak akan pernah kembali. Maka jangan tunggu momen besar untuk berubah, jangan tunggu kehilangan untuk menghargai, dan jangan tunggu terlambat untuk mulai hidup dengan lebih jujur.
Karena perubahan tidak selalu datang sebagai ledakan besar. Seringkali ia datang sebagai keputusan sunyi yang kamu buat hari ini untuk hidup sedikit lebih sadar, sedikit lebih berani, dan sedikit lebih selaras dengan dirimu sendiri. Dan jika suatu hari nanti kamu menoleh ke belakang, semoga kamu bisa berkata dengan tenang bahwa kamu mendengarkan pengingat ini ketika kamu masih punya waktu, dan kamu memilih untuk tidak menyia-nyiakannya. Dan jika kamu masih punya waktu, lanjutkan perjalanan ini dengan memahami bahwa hidup tidak pernah menuntutmu untuk menjadi sempurna. Ia hanya memintamu untuk menjadi sadar, karena kesempurnaan seringkali hanyalah topeng dari rasa takut untuk gagal, sementara kesadaran adalah keberanian untuk melihat diri sendiri apa adanya tanpa menyangkal kekurangan maupun membesar-besarkan kelebihan. Maka berhentilah membandingkan proses hidupmu dengan potongan hidup orang lain yang kamu lihat sekilas, karena perbandingan seperti itu tidak pernah adil. Kamu tidak mengetahui beban yang mereka pikul, luka yang mereka sembunyikan, atau harga yang mereka bayar untuk berada di posisi itu. Dan selama kamu terus mengukur hidupmu dengan standar yang bukan milikmu, kamu akan selalu merasa tertinggal, meski sebenarnya kamu sedang berjalan di jalur yang tepat untuk dirimu sendiri. Lalu, jika kamu masih punya waktu, belajarlah mengelola keinginan dengan bijaksana. Karena tidak semua keinginan perlu dipenuhi, dan tidak semua ambisi perlu dikejar. Sebagian justru perlu disaring dan dipertanyakan asal-usulnya. Apakah ia benar-benar lahir dari nilai dan tujuan hidupmu, atau hanya hasil dari dorongan ego dan tekanan sosial? Sebab keinginan yang tidak disadari akan mengikatmu pada rasa kurang yang tidak pernah selesai. Sementara keinginan yang disadari bisa diarahkan menjadi tujuan yang sehat dan bermakna. Kemudian jika kamu masih punya waktu, pahami bahwa kesabaran bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan kemampuan untuk tetap tenang dan konsisten di tengah proses yang panjang dan tidak selalu jelas hasilnya. Karena banyak orang menyerah bukan karena tidak mampu, tetapi karena mereka mengharapkan hasil terlalu cepat. Padahal hidup jarang memberi hadiah instan. Ia lebih sering menguji ketekunanmu melalui hari-hari biasa yang terasa monoton, namun diam-diam membentuk karakter. Maka tetaplah melangkah, meski tidak ada tepuk tangan. Tetaplah berbuat baik meski tidak selalu dihargai. Karena nilai sejati dari tindakanmu tidak ditentukan oleh sorotan, melainkan oleh niat dan dampaknya dalam jangka panjang. Lalu, jika kamu masih punya waktu, terimalah bahwa tidak semua hal perlu diberi reaksi. Tidak setiap provokasi membutuhkan jawaban, dan tidak setiap ketidakadilan harus dibalas dengan kemarahan. Karena energi emosionalmu terbatas, dan menghabiskannya pada hal-hal sepele hanya akan membuatmu lelah tanpa hasil. Kebijaksanaan seringkali terlihat dalam kemampuan untuk memilih pertempuran, untuk tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam, kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Lalu, jika kamu masih punya waktu, bangunlah hubungan yang lebih sehat dengan kegagalan. Berhentilah melihatnya sebagai bukti ketidakmampuan, dan mulailah memandangnya sebagai bagian alami dari proses belajar. Karena setiap orang yang benar-benar berkembang pasti pernah gagal. Hanya saja mereka tidak berhenti di sana. Mereka belajar, menyesuaikan arah, dan mencoba lagi dengan pemahaman yang lebih dalam. Sementara orang yang takut gagal seringkali terjebak dalam hidup yang aman namun hampa. Lalu, jika kamu masih punya waktu, latihlah rasa syukur bukan sebagai slogan kosong, tetapi sebagai latihan kesadaran. Dengan benar-benar menyadari apa yang masih kamu miliki di tengah apa yang belum tercapai. Karena rasa syukur tidak menghilangkan ambisi. Ia justru menyeimbangkannya agar kamu tidak buta terhadap kebaikan yang sudah hadir dalam hidupmu. Dan dari keseimbangan itulah ketenangan lahir. Kemudian jika kamu masih punya waktu, pahami bahwa menjadi kuat tidak berarti menutup hati. Karena hati yang tertutup mungkin terlihat aman, tetapi ia juga menutup kemungkinan untuk terhubung secara tulus, untuk mencintai dengan dewasa, dan untuk merasakan hidup secara utuh. Keberanian terbesar bukanlah tidak merasakan apapun, melainkan tetap memilih terbuka meski pernah terluka. Dengan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman, bukan dengan kepolosan yang sama. Lalu, jika kamu masih punya waktu, susun ulang definisi suksesmu. Karena jika sukses hanya diukur dari pencapaian eksternal, kamu mungkin akan terus merasa kosong meski telah mencapai banyak hal.
Sementara sukses yang berakar pada hidup yang selaras, pikiran yang tenang, dan tindakan yang jujur seringkali terasa sederhana namun memuaskan dalam jangka panjang. Kemudian, jika kamu masih punya waktu, belajarlah memperlambat ritme hidupmu tanpa merasa bersalah. Karena dunia akan selalu terburu-buru, tetapi kamu tidak harus ikut terseret di dalamnya. Melambat bukan berarti tertinggal, melainkan memberi ruang untuk melihat lebih jernih, memilih lebih bijak, dan hidup lebih sadar. Dan dari sanalah kamu bisa bertindak dengan ketepatan, bukan sekadar kecepatan. Lalu, jika kamu masih punya waktu, ingatlah bahwa hidup tidak meminta kamu untuk selalu tahu jawabannya. Ia hanya meminta kamu untuk tetap jujur pada pertanyaan-pertanyaan yang penting tentang nilai, arah, dan makna. Karena pertanyaan yang jujur seringkali lebih berharga daripada jawaban yang terburu-buru. Dan pada akhirnya, jika kamu masih punya waktu, sadari bahwa setiap hari adalah kesempatan kecil untuk memperbaiki arah, untuk memilih sikap yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan tindakan yang lebih bertanggung jawab. Tidak perlu menunggu titik balik besar, karena hidup jarang berubah melalui satu momen dramatis. Ia berubah melalui akumulasi pilihan-pilihan kecil yang kamu buat ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada yang memaksa, dan ketika hanya hati nuranimu yang menjadi saksi. Maka selama waktu masih berpihak padamu, dengarkan pengingat ini. Bukan sekali lalu dilupakan, tetapi sebagai kompas sunyi yang membantumu kembali ke jalur setiap kali kamu tersesat. Agar kelak ketika waktu benar-benar menuntut pertanggungjawaban, kamu bisa menerimanya dengan tenang, tanpa penyesalan yang berat. Karena kamu tahu bahwa ketika kamu masih punya waktu, kamu memilih untuk hidup dengan lebih sadar. Dan jika kamu masih punya waktu, pahami bahwa hidup tidak selalu bergerak lurus ke depan. Kadang ia berputar, melambat, bahkan terasa mundur. Dan itu bukan pertanda bahwa kamu gagal, melainkan tanda bahwa kamu sedang belajar dengan cara yang tidak bisa dipercepat. Karena pertumbuhan sejati jarang terlihat dari luar. Ia bekerja diam-diam di dalam diri, mengubah cara kamu merespons, cara kamu memaknai, dan cara kamu memilih. Maka jangan terlalu cepat menghakimi dirimu hanya karena hidup belum terlihat seperti yang kamu bayangkan. Sebab seringkali fondasi sedang dibangun jauh sebelum bangunan itu tampak berdiri. Lalu jika kamu masih punya waktu, latihlah kemampuan untuk berdiri sendiri tanpa merasa kesepian. Karena ada perbedaan besar antara kesendirian yang dipilih dengan kesepian yang ditakuti. Dan seseorang yang nyaman dengan dirinya sendiri tidak akan mudah terguncang oleh penolakan atau ketidakhadiran orang lain. Ia tidak menjadikan hubungan sebagai pelarian, tetapi sebagai ruang untuk berbagi secara sehat dari keutuhan, bukan dari kekosongan. Kemudian jika kamu masih punya waktu, berhentilah menumpuk beban dengan ekspektasi yang tidak perlu, terhadap dirimu maupun terhadap orang lain. Karena ekspektasi yang tidak diucapkan sering berubah menjadi kekecewaan yang diam-diam menggerogoti. Belajarlah mengomunikasikan batasan dengan tenang, mengungkapkan kebutuhan tanpa tuntutan, dan menerima bahwa tidak semua orang mampu hadir sesuai harapanmu, bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka juga manusia dengan keterbatasannya sendiri. Lalu jika kamu masih punya waktu, pahami bahwa keheningan bukan musuh, melainkan ruang pemulihan. Di sanalah pikiran yang kusut mulai terurai, emosi yang tertahan menemukan jalannya, dan intuisi yang lama terabaikan kembali terdengar. Maka jangan takut pada momen-momen sunyi. Jangan selalu mengisinya dengan suara dan layar, karena keheningan yang kamu hindari seringkali menyimpan jawaban yang kamu butuhkan. Kemudian jika kamu masih punya waktu, belajarlah untuk tidak selalu bereaksi dari luka lama. Karena banyak konflik hari ini sebenarnya bukan tentang apa yang terjadi sekarang, melainkan tentang sesuatu yang belum selesai di masa lalu. Dan ketika kamu bereaksi dari luka, kamu sedang membiarkan masa lalu mengendalikan masa kini. Sementara kedewasaan adalah kemampuan untuk berhenti sejenak, menyadari apa yang sedang aktif di dalam diri, dan memilih respons yang lebih selaras dengan nilai, bukan dengan dorongan sesaat. Lalu, jika kamu masih punya waktu, kembangkan keberanian untuk mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Karena setiap kali kamu mengatakan iya pada sesuatu yang bertentangan dengan nilai dan batasanmu, kamu sebenarnya sedang mengatakan tidak pada dirimu sendiri.
Dan harga dari pengabaian diri itu seringkali dibayar dengan kelelahan, frustasi, dan kehilangan arah. Maka lindungi waktumu, energimu, dan fokusmu, bukan dengan sikap defensif, tetapi dengan kejelasan. Kemudian jika kamu masih punya waktu, sadari bahwa hidup tidak selalu perlu dipahami sepenuhnya untuk bisa dijalani dengan baik. Ada fase-fase di mana kebingungan adalah bagian dari proses, dan memaksa kejelasan justru menambah tekanan. Belajarlah berjalan meski peta belum lengkap, dengan kompas nilai sebagai pegangan. Karena arah seringkali menjadi lebih jelas setelah kamu bergerak, bukan sebelum itu. Lalu jika kamu masih punya waktu, berikan ruang bagi perubahan identitas. Karena kamu tidak harus menjadi orang yang sama selamanya, hanya karena pernah membuat pilihan tertentu di masa lalu. Bertumbuh berarti mengizinkan dirimu berubah, memperbarui pandangan, dan meninggalkan versi lama yang sudah tidak lagi melayani kebaikanmu, tanpa perlu membenci siapa dirimu dulu. Sebab, ia pernah berusaha dengan pengetahuan yang ia miliki saat itu. Kemudian, jika kamu masih punya waktu, belajarlah melihat hidup dengan perspektif yang lebih luas. Bahwa banyak hal yang terasa besar hari ini akan mengecil seiring waktu. Dan banyak hal yang kamu khawatirkan tidak akan pernah benar-benar terjadi. Perspektif tidak menghapus masalah, tetapi ia mengurangi beban emosional yang seringkali tidak proporsional. Sehingga kamu bisa bertindak lebih rasional dan tidak dikuasai oleh rasa takut. Lalu jika kamu masih punya waktu, rawatlah rasa ingin tahu, karena ia menjaga pikiran tetap hidup dan rendah hati. Orang yang merasa sudah tahu segalanya berhenti belajar, sementara orang yang terus bertanya membuka ruang untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, baik dalam pengetahuan, empati, maupun kebijaksanaan. Kemudian, jika kamu masih punya waktu, pahami bahwa memberi tidak selalu berarti kehilangan. Seringkali justru memperkaya. Memberi perhatian, waktu, dan kebaikan kecil tanpa pamrih membentuk jalinan makna yang tidak bisa dibeli. Dan meski tidak semua kebaikan kembali dalam bentuk yang sama, ia hampir selalu kembali dalam bentuk ketenangan batin. Lalu, jika kamu masih punya waktu, terimalah bahwa hidup tidak akan pernah sepenuhnya aman. Dan justru disitulah nilainya. Karena ketidakpastian memberi ruang bagi keberanian, kreativitas, dan pilihan sadar. Dan alih-alih mencoba menghilangkan semua risiko, lebih bijak belajar hidup berdampingan dengannya, dengan kesiapan mental dan fleksibilitas. Kemudian, jika kamu masih punya waktu, ingatlah bahwa kamu tidak perlu membuktikan nilai hidupmu kepada dunia. Hidup bukan panggung kompetisi tanpa akhir, dan nilai sejati tidak selalu terlihat atau diakui secara luas. Seringkali ia terasa paling nyata justru dalam momen-momen sunyi ketika kamu tahu bahwa kamu bertindak sesuai dengan nurani. Lalu jika kamu masih punya waktu, kembalilah pada hal-hal sederhana yang menenangkan. Alam, gerak tubuh, napas yang disadari, percakapan yang tulus. Karena kesederhanaan mengingatkanmu bahwa hidup tidak selalu rumit. Ia menjadi rumit ketika pikiran terlalu banyak menuntut. Dan pada akhirnya, jika kamu masih punya waktu, hiduplah dengan kesadaran bahwa suatu hari, semua ini akan berakhir. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memperjelas prioritas. Karena kesadaran akan kefanaan membuat setiap momen lebih berharga. Setiap pilihan lebih bermakna, dan setiap hubungan lebih layak dirawat. Sehingga ketika waktu benar-benar menutup pintunya, kamu tidak pergi dengan perasaan hampa, melainkan dengan ketenangan bahwa selama waktu masih ada, kamu telah berusaha hidup dengan penuh kesadaran, kejujuran, dan keberanian untuk menjadi dirimu sendiri. Dan jika kamu masih punya waktu, izinkan dirimu memahami bahwa hidup tidak selalu memberikan tanda yang jelas tentang kapan harus berhenti, kapan harus bertahan, atau kapan harus berbelok arah. Karena seringkali kebingungan itu sendiri adalah tanda bahwa kamu sedang berada di ambang pertumbuhan. Di titik di mana pola lama mulai retak, namun pola baru belum sepenuhnya terbentuk. Dan pada fase seperti itu, yang paling dibutuhkan bukanlah kepastian, melainkan kesabaran untuk tetap jujur menjalani hari demi hari tanpa memaksakan kesimpulan. Sebab tidak semua jawaban datang dalam bentuk kata.
Sebagian datang dalam bentuk pengalaman yang hanya bisa dipahami setelah dilewati. Lalu, jika kamu masih punya waktu, belajarlah untuk tidak mengisi kekosongan dengan hal-hal yang membuatmu lupa sementara, namun meninggalkan kehampaan setelahnya. Karena pelarian yang terlihat nyaman seringkali menunda pertemuan yang penting dengan diri sendiri. Dan meski pertemuan itu kadang tidak menyenangkan, di sanalah kamu benar-benar mulai mengenali siapa dirimu tanpa topeng, tanpa peran, tanpa tuntutan, hanya sebagai manusia yang sedang belajar hidup. Kemudian, jika kamu masih punya waktu, sadari bahwa banyak rasa lelah yang kamu rasakan bukan berasal dari terlalu banyak bekerja, melainkan dari terlalu banyak menahan. Menahan emosi yang tidak diungkapkan, menahan kata-kata yang tidak pernah diucapkan, dan menahan diri untuk menjadi versi yang diterima orang lain meski bertentangan dengan kebenaran batin. Maka belajarlah menyalurkan emosi dengan sehat, melalui refleksi, tulisan, atau percakapan yang aman. Karena emosi yang diakui akan melembut, sementara emosi yang ditekan akan mencari jalan keluar dengan cara yang seringkali merugikan. Lalu, jika kamu masih punya waktu, berhentilah menganggap dirimu tertinggal hanya karena garis waktu hidupmu berbeda dengan orang lain. Karena hidup bukan perlombaan dengan garis finish yang sama. Setiap orang memulai dari titik yang berbeda, membawa luka dan modal yang berbeda, dan berjalan dengan kecepatan yang berbeda pula. Dan satu-satunya perbandingan yang adil adalah antara dirimu hari ini dan dirimu kemarin. Apakah kamu sedikit lebih sadar, sedikit lebih jujur, dan sedikit lebih bertanggung jawab atas hidupmu sendiri? Kemudian, jika kamu masih punya waktu, pahami bahwa keberanian terbesar seringkali tidak terlihat heroik. Ia muncul dalam bentuk keputusan-keputusan kecil yang konsisten. Seperti memilih untuk tetap bersikap baik meski pahit, memilih untuk bertanggung jawab meski bisa menyalahkan, dan memilih untuk memperbaiki diri meski tidak ada yang menuntut. Karena dari keputusan-keputusan sunyi itulah karakter dibentuk, dan karakter yang kuat jauh lebih berharga daripada citra yang mengesankan. Lalu, jika kamu masih punya waktu, belajarlah menghargai ritme alami hidupmu. Kapan kamu perlu bergerak cepat, dan kapan kamu perlu berhenti. Karena memaksa diri terus produktif tanpa henti hanya akan membuatmu terputus dari sinyal tubuh dan pikiran. Sementara mendengarkan ritme internal membantumu bertahan dalam jangka panjang tanpa kehilangan kejernihan. Kemudian, jika kamu masih punya waktu, terimalah bahwa sebagian perpisahan dalam hidup bukan kegagalan, melainkan penyelarasan. Tidak semua orang yang datang ditakdirkan untuk tinggal, dan tidak semua yang pergi harus dibenci. Sebagian hadir untuk mengajar, sebagian untuk menemani, dan sebagian untuk menunjukkan batas. Dan menerima perpisahan dengan dewasa adalah bagian dari mencintai hidup apa adanya. Lalu, jika kamu masih punya waktu, sadari bahwa mengampuni bukan berarti membenarkan, melainkan membebaskan diri dari beban emosional yang mengikatmu pada masa lalu. Karena selama kamu menyimpan dendam, sebagian energimu tetap tertinggal di tempat yang sudah kamu tinggalkan. Dan pengampunan, terutama pada diri sendiri, adalah langkah sunyi menuju kebebasan batin. Kemudian, jika kamu masih punya waktu, kembangkan kemampuan untuk melihat dirimu sebagai manusia yang sedang bertumbuh, bukan proyek yang harus segera selesai. Karena hidup bukan daftar tugas yang harus dicentang. Ia adalah proses panjang yang penuh revisi. Dan memberi ruang bagi ketidaksempurnaan justru membuatmu lebih lentur menghadapi perubahan. Lalu, jika kamu masih punya waktu, belajarlah menghargai kerja yang jujur, apapun bentuknya. Karena martabat tidak terletak pada gelar atau pengakuan, melainkan pada kesungguhan, tanggung jawab, dan niat baik yang kamu bawa dalam setiap peran yang kamu jalani. Dan bekerja dengan penuh kesadaran seringkali menjadi latihan spiritual yang tidak disadari. Kemudian, jika kamu masih punya waktu, pahami bahwa hidup tidak menuntutmu untuk selalu bahagia. Ia hanya mengundangmu untuk hadir sepenuhnya, termasuk dalam kesedihan, kebingungan, dan kekecewaan.
karena menolak emosi tertentu hanya akan memperpanjang penderitaan. Sementara mengizinkannya hadir dengan kesadaran membuatnya bergerak dan berubah. Lalu, jika kamu masih punya waktu, bangun kebiasaan refleksi, entah melalui menulis, merenung, atau sekadar berjalan tanpa tujuan. Karena refleksi membantu pengalaman berubah menjadi kebijaksanaan, dan tanpa refleksi, pengalaman hanya berlalu tanpa meninggalkan makna. Kemudian, jika kamu masih punya waktu, bangunlah kebiasaan menghargai hari ini, apapun kondisinya. Karena hari ini adalah kesempatan untuk mencatat sejarah kecil yang bisa kamu ingat di masa depan. Jangan terus-menerus mengorbankan besok atas nama menjadi lebih baik, karena hari ini juga perlu dinikmati dengan syukur. Sadari bahwa hidup yang baik tidak selalu terlihat nyaman. Kadang ia menuntut keberanian untuk tidak mengikuti arus, untuk memilih jalan yang lebih sepi namun lebih jujur. Dan meski jalan itu terasa berat pada awalnya, ia seringkali membawa kedamaian yang lebih dalam. Lalu, jika kamu masih punya waktu, jangan menunggu dunia menjadi ideal untuk mulai hidup dengan benar. Karena dunia tidak pernah benar-benar ideal, dan menunda hidup sampai semuanya sempurna hanya akan membuatmu menunggu tanpa akhir. Maka hiduplah dengan nilai sekarang, bertindak dengan integritas sekarang, dan belajar dari kesalahan sekarang. Karena waktu tidak meminta kesempurnaan, ia hanya memberi kesempatan. Dan pada akhirnya, jika kamu masih punya waktu, jadikan hidup sebagai latihan terus-menerus untuk menjadi lebih sadar, lebih jujur, dan lebih berbelas kasih, terutama pada dirimu sendiri. Karena dari sanalah segala perubahan yang berarti bermula. Dan ketika suatu hari nanti kamu menoleh ke belakang, semoga kamu tidak hanya melihat pencapaian, tetapi juga melihat proses yang dijalani dengan penuh kesadaran, langkah-langkah kecil yang diambil dengan keberanian, dan pilihan-pilihan sunyi yang membentuk hidup yang tidak sempurna, namun utuh. Karena kamu memilih untuk benar-benar hidup selagi waktu masih berpihak padamu. Dan pada titik ini, jika kamu masih mendengarkan, biarkan kata-kata terakhir ini menjadi penutup yang tidak memaksa, tidak menggurui, dan tidak menuntut apapun darimu, selain satu hal sederhana, kesadaran. Karena hidup jarang berubah oleh satu kalimat yang terdengar indah, ia berubah oleh kejujuran yang perlahan meresap ke dalam cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Mungkin tidak semua yang kamu dengar hari ini terasa relevan sekarang, mungkin sebagian terasa berat, atau justru terlalu sederhana. Tetapi seringkali hal-hal yang paling penting memang tidak datang dengan suara keras, melainkan dengan bisikan yang baru terasa maknanya ketika dunia kembali sunyi. Jika ada satu hal yang perlu kamu bawa setelah video ini berakhir, biarlah itu bukan rasa terburu-buru untuk berubah, melainkan ketenangan untuk melihat hidupmu apa adanya. Kamu tidak tertinggal, kamu tidak rusak, kamu tidak gagal hanya karena hidupmu belum sesuai bayangan. Kamu adalah manusia yang sedang berjalan, dan berjalan pun sudah cukup selama kamu sadar kemana arah langkahmu. Tidak semua luka perlu sembuh hari ini, tidak semua jawaban harus ditemukan sekarang. Hidup tidak memberi nilai lebih pada mereka yang paling cepat memahami segalanya, tetapi pada mereka yang mau bertahan, belajar, dan tetap jujur meski belum tahu akhir ceritanya. Dan jika hari ini kamu masih merasa bingung, lelah, atau ragu, itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa kamu masih hidup dan masih peduli. Ingatlah bahwa perubahan yang paling bertahan lama jarang dimulai dari ledakan besar. Ia dimulai dari keputusan kecil yang sunyi. Dari caramu bangun esok hari, dari caramu berbicara pada dirimu sendiri, dari caramu memilih untuk tidak bereaksi berlebihan, untuk tidak mengkhianati nilai hanya demi kenyamanan sesaat, dan untuk tetap hadir meski tidak ada yang melihat. Kamu tidak perlu menjadi versi ideal dirimu untuk layak hidup dengan tenang. Kamu hanya perlu menjadi versi yang jujur, versi yang mau bertanggung jawab atas apa yang bisa dikendalikan dan mau melepaskan apa yang memang bukan miliknya untuk dikontrol.
Disitulah kebebasan batin mulai tumbuh, bukan dari menguasai dunia, tetapi dari berdamai dengan diri sendiri. Jika suatu hari nanti kamu merasa tersesat lagi, dan kemungkinan itu selalu ada, ingatlah bahwa tersesat bukan akhir dari perjalanan. Tersesat seringkali adalah tanda bahwa kamu sudah cukup jauh melangkah dari zona lama dan sedang mencari peta baru. Jangan terburu-buru kembali hanya karena takut. Berhenti sejenak, tarik nafas, dan dengarkan lagi apa yang sebenarnya penting bagimu. Hidup tidak akan selalu lembut, akan ada hari-hari yang berat, keputusan yang terasa salah, dan kenyataan yang tidak bisa dihindari. Tetapi kamu selalu punya pilihan tentang bagaimana menghadapinya, dengan kemarahan atau dengan kebijaksanaan, dengan penolakan atau dengan penerimaan, dengan ketakutan atau dengan keberanian yang tenang. Dan pada akhirnya, ketika waktu benar-benar bergerak maju tanpa bisa dihentikan, yang akan tersisa bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tetapi seberapa sadar kamu menjalaninya. Bukan seberapa sering kamu menang, tetapi seberapa jujur kamu tetap berdiri ketika hidup tidak berpihak. Bukan seberapa keras kamu terlihat, tetapi seberapa utuh kamu hidup. Jika kamu masih punya waktu, dan kamu memang masih punya waktu sekarang, gunakanlah bukan untuk menyempurnakan hidup, tetapi untuk menghidupinya. Dengan kesadaran, dengan keberanian, dengan ketenangan. Dan ketika video ini selesai, semoga kamu tidak hanya menutup layar, tetapi membawa satu niat kecil, untuk hidup sedikit lebih sadar dari kemarin. Itu sudah lebih dari cukup.